Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Suudi, SSI PhD, salah satu dosen dari program studi biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Jember. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang biasa kita kenal dengan singkatan Kemendikti-Saintek. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Dalam kesempatan ini, mata kuliah yang akan saya paparkan adalah Bioteknologi Tanaman dengan kode mata kuliah MAB 1622 berbobot 3 SKS dengan rincian 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, serta penerapan bioteknologi dalam bidang tanaman, meliputi kultur jaringan, rekayasa genetika, biologi molekuler, hingga pemanfaatannya dalam pengembangan tanaman yang unggul dan berkelanjutan. Mata kuliah ini didukung oleh adanya kegiatan praktikum di laboratorium untuk menambah keterampilan mahasiswa dalam penerapan teknik molekuler. Metode perkuliahan yang diterapkan pada mata kuliah ini adalah ceramah dan diskusi interaktif, praktikum di laboratorium berbasis proyek, serta presentasi dan studi kasus. Adapun CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini bisa dilihat di RPS yang sudah disahkan oleh Koprodi. Untuk mendukung ketercapaian CPL, mata kuliah Bioteknologi Tanaman memiliki 4 CPMK, antara lain: 1. Mahasiswa mampu menganalisis prinsip-prinsip biologi molekuler yang relevan untuk memecahkan masalah dalam pengelolaan produk rekayasa tanaman. Yang kedua, mampu melaksanakan praktek laboratorium yang berkaitan dengan perakitan tanaman transgenik secara mandiri dan berkelompok. Sedangkan yang ketiga, mampu menerapkan logika berpikir kritis mengenai biosafety terkait produk rekayasa tanaman melalui pendekatan bioetika yang sadar lingkungan. Sedangkan CPMK yang terakhir yaitu mampu menganalisis peran bioteknologi tanaman untuk meningkatkan produktivitas serta ketahanan tanaman terhadap stres biotik dan abiotik melalui diskusi interaktif dan studi kasus. Dari keseluruhan CPMK tersebut, terdapat beberapa sub-CPMK yang digunakan untuk menetapkan kemampuan spesifik dan terukur yang direncanakan pada tiap tahap atau pertemuan pembelajaran. Untuk materi pembelajaran pada mata kuliah Bioteknologi Tanaman meliputi pengenalan bioteknologi tanaman, kultur jaringan tanaman, seleksi gen target, cloning gen, dan konstruksi vektor, dilanjutkan dengan transformasi genetik, seleksi dan analisis tanaman transgenik. Yang berikutnya, regulasi, biosafety, kontroversi, dan komersialisasi tanaman transgenik. Kemudian topik terakhir terkait dengan pemanfaatan bioteknologi untuk ketahanan stres, biotik dan abiotik, serta pemanfaatan bioteknologi untuk peningkatan produksi dan nilai tambah. Keseluruhan materi tersebut terdistribusi dalam 16 kali pertemuan di perkuliahan ini dalam 1 semester. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran, kami menggunakan beberapa referensi berupa buku teks, antara lain Plant Biotechnology, Principal Techniques and Application yang diterbitkan CRC Press, dan buku Plant Biotechnology and Genetics yang diterbitkan oleh John Wiley & Sons, serta beberapa artikel yang diterbitkan pada jurnal nasional dan internasional bereputasi. Untuk kriteria penilaian dalam mata kuliah Bioteknologi Tanaman meliputi kuis 25%, project 55%, presentasi dan studi kasus 20%, sehingga total keseluruhan mencapai 100%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator yang sudah dirancang melalui penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Hasil evaluasi disampaikan kepada mahasiswa sebagai bagian dari umpan balik meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, selanjutnya mari kita simak cuplikan video pembelajaran mata kuliah Bioteknologi Tanaman.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya kita bisa hadir di sini semuanya ya di mata kuliah bioteknologi tanaman ya. Dan sebelum kita mulai, bagaimana kabar adik-adik semuanya? Sehat? Baik? Ya, baik, alhamdulillah ya. Kita coba untuk mengingat kembali ya sebelum kita mulai perkuliahan ini, kita sudah masuk di pertemuan yang ke-8 ya. Kita masuk di pertemuan yang ke-8 dan teori atau materi yang akan saya sampaikan di sini adalah terkait dengan bagaimana kita menganalisis tanaman transgenik. Ya, kita tahu di sebelumnya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menyeleksi gen, bagaimana cara membuat vectors, sampai kita belajar ya bagaimana cara kita melakukan semua tahapan itu sampai kita mendapatkan tanaman ya, yang di situ nanti akan kita cek bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan tanaman yang transgenik ya. Berikutnya ya, sebelum saya jelaskan terkait materi inti yaitu konfirmasi molekuler melalui genotyping PCR, kita masih ingat mungkin ya tahapan-tahapan terkait dengan perakitan tanaman transgenik. Ya, kita paham mungkin ini di pertemuan ketiga atau keempat ya, kita belajar terkait dengan identifikasi gen target seperti tujuan yang ingin kita capai. Kita ingin membuat tanaman tahan hama, kita ingin membuat tanaman tahan kering dan lain sebagainya, maka kita harus tahu dulu gen yang berpotensi untuk keperluan tersebut. Yang kedua, isolasi gen, kemudian konstruksi vektor, sampai transformasi dan seleksi ya. Dan ketiga tahapan ini, isolasi gen, konstruksi vektor sampai transformasi, itu kita kenal dengan istilah cloning gen ya. Biasanya kita bekerja di tingkat seluler, dalam hal ini menggunakan bakteri E. coli ya. Nah, kemudian untuk seleksi kita paham ya, karena apa? Karena mungkin masih ingat ya, di semester 5 kemarin ya, semua mahasiswa pasti mengikuti mata kuliah kultur jaringan, karena itu adalah mata kuliah wajib ya, sehingga di situ kita sudah belajar ya terkait bagaimana membuat media dan lain sebagainya, yang itu memang diperlukan ya untuk proses seleksi tanaman transgenik melalui media MS yang di situ ada antibiotik atau marker ya, sesuai dengan vektor yang dimasukkan ya, seperti itu. Dan yang berikutnya, ketika kita sudah mendapatkan tanaman yang tahan di media MS, kemudian kita cek kembali ya, ketika tanaman itu sudah memunculkan yang namanya bagian-bagian organ lengkap seperti akar, kemudian batang dan daun, maka kita bisa memindahkan ya tanaman itu menuju proses berikutnya, yaitu aklimatisasi ya. Sehingga pada saat aklimatisasi kita harus memastikan bahwa tanaman tersebut sudah siap ya untuk dipindahkan dari media agar menuju media berikutnya. Di sini bisa pasir ataupun tanah seperti itu. Nah, kini kita masuk di bagian inti. Jadi kuliah hari ini adalah kita akan mempelajari terkait dengan konfirmasi molekuler melalui genotyping PCR. Nah, konfirmasi molekuler di sini maksudnya adalah bahwa ya kita ingin memastikan bahwa gen yang kita isolasi di tahap awal ini itu memang benar-benar masuk ke dalam genom tanaman yang kita tuju. Artinya apa? Mungkin masih ingat bahwa gen ini tidak harus dari tanaman sebenarnya, bisa dari organisme lain ya. Maka dari itu kita sebut dengan istilah transgenik ya. Nah, ini kenapa kita melakukan yang namanya genotyping PCR ya, karena memang ini yang paling mudah sebenarnya sebagai tahap awal ya, sebelum kita memastikan bahwa tanaman itu benar-benar transgenik. Nah, setelah itu kita masih bisa melakukan tahapan lanjutan, yaitu analisis ekspresi gen. Karena apa? Tahapan ini sangat penting ya, kemudian ini juga sangat penting untuk apa? Untuk kita nanti bisa menguji yang namanya fenotip. Fenotip itu adalah penampakan yang muncul ya ketika tanaman itu sudah dewasa ya, dan kita akan bandingkan nanti dengan tanaman kontrol ya, seperti itu. Dan juga terkait apa? Yang terakhir, pewarisan. Nah, kenapa ini sangat penting?
Ya jangan sampai nanti tanaman transgenik kita itu hanya muncul atau istilahnya itu hanya memunculkan fenotip pada generasi 1 saja, ya, atau generasi 0, mulai generasi 0, 1, 2, 3, ya. Biasanya pada saat generasi 3 lah itu kita bisa memastikan bahwa fenotip yang muncul itu benar-benar diturunkan, ya. Jadi fenotip dari T0, T1, T2, T3 itu tetap tidak ada perubahan. Nah, di situ kita bisa mengatakan ya bahwa kita sudah berhasil untuk melakukan modifikasi genetik, ya, menggunakan pendekatan molekuler, ya, untuk mendapatkan atau merakit tanaman transgenik. Nah, saya tunjukkan lagi biar lebih paham lagi, ya, lebih detail terkait dengan tujuan konfirmasi molekuler, ya. Dalam hal ini kita fokus di genotyping PCR, ya. Jadi tujuannya kita bisa membaca di sini untuk apa? Memastikan bahwa gen target itu benar-benar telah terintegrasi. Ya. Jadi gen yang kita masukkan dari luar melalui transformasi genetik itu benar-benar sudah masuk di dalam genom tanaman tersebut. Ya, seperti itu. Ya, kita kan masih ingat ya, transformasi kan ada 2 cara. Yang pertama menggunakan agrobakterium, yang kedua menggunakan jingan, ya, yang di peristilahannya kita sebut dengan istilah direct dan indirect. Mungkin masih ingat ini, agrobakterium dan jingan melalui bombardment, ya. Saya kira itu sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Baik, jadi ini tujuan utama, ya, ketika kita melakukan yang namanya konfirmasi molekuler melalui genotyping PCR. Nah, bagaimana caranya, ya, untuk melakukan genotyping PCR itu? Ya, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan PCR-PCR yang mungkin pernah dipraktekkan di mata kuliah lain atau mata kuliah sebelumnya. Mungkin masih ingat, biokimia mungkin belum melakukan PCR, ya, mungkin hanya melihat hasilnya saja, ya. Tapi kalau di praktikum biologi molekuler, saya sangat yakin di situ ada proses PCR yang kemudian sampai menganalisa hasil atau melakukan running elektroforesis sehingga muncul penampakan atau band seperti ini. Nah, tahapan utama ada 3, ya, untuk melakukan konfirmasi molekuler ini. Mungkin di slide berikutnya akan saya sampaikan, tapi yang ingin saya tekankan di sini bahwa ini sangat penting, ya. Proses ini tidak bisa dilewati, tidak bisa di skip, ya. Kenapa? Karena ini sangat penting sebelum kita masuk di tahapan berikutnya. Apa itu tahapan berikutnya? Analisis ekspresi gen, kemudian yang terakhir analisis fenotip, seperti tadi yang saya sampaikan, ya. Oke, baik, kita masuk di tahapan konfirmasi molekuler menggunakan atau melalui genotyping PCR. Kita bisa lihat di slide ini, sangat sederhana sebenarnya, ya, terkait dengan alurnya, ya. Di sini ada isolasi DNA, kemudian PCR, dan yang terakhir adalah elektroforesis. Nah, terkait dengan isolasi DNA, kita bisa melihat di sini sangat sederhana tahapannya, yaitu kita mengerus sampel, kemudian menggunakan buffer CTAB yang biasa kita gunakan untuk keperluan lain juga, ya. Dan juga setelah itu kita akan mendapatkan DNA genom yang siap digunakan sebagai apa di sini? Sebagai template, ya. Jadi tujuan dari isolasi DNA itu adalah mendapatkan DNA yang apa? Ini ada kata-kata cukup, ya, dan juga berkualitas. Jadi syaratnya 2. Cukup itu berkaitan dengan jumlah, ya, kuantitas, ya. Kemudian berkualitas itu terkait dengan mutunya, ya. Jadi ada DNA-nya, kemudian yang kedua ada kualitas. Kualitas yang dimaksud ini adalah DNA yang kita isolasi itu terbebas dari kontaminan. Nah, kontaminannya apa? Kita paham pasti, ya. Yang pertama apa kontaminannya? RNA. Yang kedua protein. Yang ketiga karbohidrat. Yang keempat lipid atau lemak. Jadi kalau kita mendapatkan DNA yang berkualitas dan itu cukup dari segi kuantitas, maka insya Allah ke depannya urusan atau urutan ini PCR dan elektroforesis insya Allah akan lancar, ya. Nah, kemudian kita lihat di slide berikutnya, tahapan berikutnya apa? PCR, ya. Tahapan berikutnya PCR. Nah,
kita masih ingat ya, PCR itu apa saja ya, terdiri dari dua, satu ada bahan, yang kedua ada mesin, gitu ya. Nah, mesinnya seperti ini ya, penampakan mesinnya, dan bahan atau materi yang dimasukkan dalam cup PCR ini ada beberapa ya. Pasti di situ ada komponen-komponen yang digunakan untuk apa? Sesuai dengan tujuan kita melakukan PCR, yaitu apa? Amplifikasi DNA. Ya, jadi DNA yang kita maksud itu kita perbanyak menggunakan mesin PCR ini. Nah, yang paling penting di sini apa? Untuk analisis tanaman transgenik yang paling penting adalah ada gene spesifik, ya, dengan menggunakan primer spesifik. Jadi ini sangat penting. Kenapa? Ketika primer spesifik itu ada dan menempel pada bahan atau tanaman transgenik yang kita uji, dan kita sudah mengetahui ya karakternya, termasuk apa di sini, termasuk panjang produknya, maka kita akan mendapatkan bahan atau produk yang sesuai, yang seperti yang kita harapkan ya. Jadi di kit PCR itu atau bahan untuk PCR itu ada, ya mungkin masih ingat, satu buffer, kemudian yang kedua adalah DNTP, campuran DNTP mix ya, kemudian yang ketiga tadi saya sebutkan yaitu primer yang spesifik, di situ ada forward dan reverse, dan yang keempat ada apa? DNA polimerase. Ya, itulah enzim yang sangat penting ya untuk memperbanyak DNA. Kemudian yang terakhir apa? Masih ada yang kelupaan atau sudah cukup? Saya kira sudah semua ya. Ya, nanti ditambahkan nuclease free water ya untuk melengkapi total volumenya ya, seperti itu. Nah, satu lagi yang paling penting di sini adalah kita harus paham karakter primer di sini. Primer itu kita harus paham kenapa terkait ini, proses ini ya. Karena bahan sudah kita campur semua, kemudian kita masuk di proses PCR-nya, dan di proses dalam mesin PCR itu terjadi apa? Terjadi 3 tahap yang penting, yaitu denaturasi, annealing, dan ekstensi. Jadi primer itu menempel pada saat annealing ini. Dan setelah primer menempel, maka DNA polimerase memperbanyak. Ya, seperti itu. Kemudian ekstensinya ini disesuaikan dengan panjang amplikon atau panjang produk yang akan kita amplifikasinya. Fragmennya berapa panjang, seperti itu. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Setelah PCR bagaimana? Nah, setelah PCR kita bisa mengkonfirmasi melalui apa? Melalui loading hasil PCR pada gel agarose, dan juga kita perlu alat tambahan yaitu transilluminator. Ya. Karena apa? Karena agarose ini hanya untuk separasi DNA sesuai dengan ukuran. Makanya di sini ada markernya ya untuk menandai bahwa kita memang memiliki produk yang ingin kita cek ya melalui ukuran nukleotidnya atau panjang basanya, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah kita visualisasikan di UV transilluminator, maka kalau PCR itu berhasil, kita akan mendapatkan band yang sangat tebal seperti ini ya. Mungkin seperti itu. Sehingga elektroforesis itu tidak bisa tanpa adanya transilluminator, karena ini yang akan memvisualisasikan ya hasil PCR kita ya. Oke, mungkin itu. Nah, kemudian saya tambahkan ya satu informasi lagi bahwa selain konfirmasi molekuler melalui genotyping PCR, sebenarnya masih ada tahapan-tahapan lanjut, dan ini biasanya menjadi satu paket ya sebenarnya setelah konfirmasi menggunakan genotyping PCR. Nah, contohnya apa di sini? Shorten blot, Northern blot, Western blot, dan juga qRT-PCR. Ya, dan ini sebenarnya mendukung atau melengkapi ya dengan apa yang sudah kita jelaskan tadi. Artinya apa? Shorten blot kita gunakan untuk mengkonfirmasi jumlah copy gen, kemudian Northern blot untuk melihat transkrip RNA, kemudian Western untuk melihat konfirmasi protein itu terekspresi atau tidak, dan yang terakhir ketika kita ingin melihat ya secara kuantitatif ekspresi gen itu bisa kita cek dengan real time PCR. Dan di bagian kanan ini ya kita bisa lihat ya, bagian kanan ini adalah hasil ya yang kita bisa dapatkan ya dari beberapa analisa yang ada di sana ya. Contoh, kalau Shorten blot itu penampakannya hasilnya bagaimana? Kita bisa lihat di sini. Kalau Northern blot bagaimana? Kita bisa lihat di sini. Kalau Western blot bisa kita lihat di sini. Ya.
Nah, ketika tadi kita hanya bisa melihat secara apa? Kualitatif, ya. Tapi kalau ingin melihat data hasil secara kuantitatif, maka pilihannya jatuh di kuantitatif real time PCR, ya seperti itu. Sehingga data yang kita dapatkan nanti tidak berupa gel elektroforesis, ya, tapi bisa berupa apa namanya data Excel. Jadi mesin real time PCR itu akan mengeluarkan data berupa angka, yang itu kita bisa download, ya, kita bisa download, kemudian kita sendiri yang akan membuat grafik seperti ini. Satu hal yang paling penting di sini adalah ketika kita melakukan eksperimen seperti ini, maka harus ada yang namanya wild type atau kontrol. Ya, kenapa? Ya karena ini sangat penting ya untuk membandingkan apa yang kita uji ya dengan yang normal atau yang tipe wild type dari suatu tanaman seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir ini adalah salah satu contoh tanaman transgenik yang mungkin sering muncul di berita ya. Di sini ada golden rice ya. Dan ini adalah vektor yang digunakan. Kemudian beliau berdua adalah kreatornya seperti itu. Dan kita bisa lihat di sini wild type-nya putih, kemudian golden rice generasi 1 agak kekuningan dan generasi kedua sudah orange seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk materi kuliah, dan selanjutnya kita masuk di sesi diskusi. Ya, jadi silakan yang ingin bertanya bisa angkat tangan. Ya, baik, ada 7 penanya ya seperti itu. Penanya pertama. Ya, terima kasih Bapak sebelumnya untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Najwa dengan NIM akhir 1006. Di sini saya izin bertanya, mengapa setelah transformasi tanaman dan proses seleksi di media yang mengandung antibiotik itu masih perlu dilakukan konfirmasi molekuler menggunakan genotyping PCR? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus ya dari Najwa ya tadi. Namun demikian kita cek dulu ya sambil kita melihat urutan tadi ya. Pertanyaannya kan terkait dengan setelah aklimatisasi, kenapa diperlukan lagi konfirmasi menggunakan yang namanya genotyping PCR, kan seperti itu ya. Nah, memang ya, ini memang kita dari awal itu kita sudah memilih gen, kemudian mengkonstruksi ke vektor, bahkan mungkin di konstruksi vektor sampai transformasi ya, sebelum transformasi itu biasanya para peneliti juga melakukan sequencing untuk memastikan bahwa targetnya itu benar-benar sesuai ya. Gen apa, kemudian panjangnya berapa ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok setelah aklimatisasi masih diperlukan lagi yang namanya genotyping PCR? Karena selama proses transformasi, seleksi dan regrenasi itu kita tidak tahu apa yang terjadi ya. Selama proses memasukkan gen ke agrobakterium, kemudian agrobakterium memasukkan ke eksplan atau ke tanamannya ya sampai regenerasi, itu kan sama sekali kita belum mengecek. Hanya saja memang kita mengira apapun ya yang berhasil tumbuh di media seleksi kemungkinan besar adalah transgenik. Namun demikian kita tidak bisa. Kenapa? Karena ya yang kita butuhkan adalah benar-benar gen yang kita transformasi itu benar-benar terintegrasi ya di dalam genom tanaman itu. Ya, kenapa? Kalau tidak terintegrasi pada genom, maka yang terjadi adalah yang masuk ya ke dalam tanaman yang kita transformasi itu adalah bukan gen itu, namun mungkin ya hanya vektor saja. Ya. Oke, vektor saja yang mungkin masuk pada saat transformasi. Karena apa? Karena vektor itu juga tahan pada saat seleksi, ya seperti itu. Jadi itu yang perlu kita pahami ya, karena memang tetap kita harus menggunakan yang namanya genotype PCR, menggunakan apa? Menggunakan primer yang spesifik untuk mendeteksi gen yang sudah kita transformasikan. Ya, saya kira itu jawabannya ya. Baik, mungkin ada pertanyaan lainnya, dipersilakan. Ya, baik, dipersilakan. Baik, izin bertanya Bapak, saya Ahmad Taufiki dengan NIM akhir 05. Saya tertarik pada hasil dari tanaman transgenik yang berupa golden rice tadi. Nah, di sana ada beberapa gambar yang mana bagi kita yang melihatnya secara visual itu tidak menunjukkan adanya perubahan bentuk secara signifikan. Lalu bagaimana dengan kandungan gizinya? Apakah ada perubahan? Dan kalau ada, mengapa? Mengapa gizi tetapi tidak pada bentuk ataupun rasa? Terima kasih.
Tadi pertanyaannya terkait dengan golden rice ya. Sebentar saya tunjukkan lagi slide-nya biar lebih jelas. Nah ini ya, terkait dengan golden rice tadi pertanyaannya kenapa tidak terjadi perubahan ukuran bijinya ya, dan kenapa di sini hanya warnanya yang berubah. Nah pertanyaan bagaimana terkait dengan kondisi tersebut, sehingga di sini saya bisa menjelaskan ya bahwa kita melihat ini sebagai salah satu bentuk keberhasilan ya pendekatan bioteknologi tanaman. Kenapa? Karena ini tidak mungkin ya dihasilkan melalui persilangan biasa, tidak mungkin ya. Maka dari itu kenapa ini sangat dikenal ya, bahkan sering muncul di berita. Nah terkait pertanyaan tadi, maka memang ya tujuan dari golden rice ini tidak untuk merubah fenotipe ya, sehingga keseluruhan ya penampakan fenotipe padi itu sama dengan wild type-nya, termasuk ukuran bijinya. Namun yang menjadi tujuan utama adalah menambahkan ya kandungan nutrisi yang dalam hal ini adalah beta karotin ya, sehingga warna yang muncul ini berbanding lurus ya terkait dengan kandungan beta karotin yang ada di golden rice, sehingga di golden rice 1 tidak sebanyak pada golden rice 2 ya, sehingga memang ketika kita memiliki tujuan itu ya hanya bisa atau hanya berfokus pada modifikasi pada bijinya saja, sehingga termasuk pemilihan plasmid, pemilihan promotornya ya seperti yang tampak di vektor yang digunakan seperti ini, itu memang tidak akan merubah atau tidak akan mengganggu proses metabolisme yang lain. Jadi metabolisme yang di sini yang ditambahkan atau yang diunggulkan ya dengan penambahan gen dari luar itu adalah untuk meningkatkan biosintesis beta karotin seperti itu ya. Mungkin itu baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Namun demikian ada satu slide lagi ya, yaitu kesimpulan ya, bagaimana kita menganggap terkait dengan kondisi atau konfirmasi dari melalui konfirmasi molekuler. Karena apa? Karena analisa tanaman transgenik ini merupakan tahapan penting ya, termasuk tadi konfirmasi molekuler untuk apa? Untuk konfirmasi terkait dengan keberadaan gen target, evaluasi ya terkait ekspresi gen dan seterusnya, termasuk apa? Untuk membuktikan bahwa fenotip yang muncul itu merupakan memang hasil dari pemasukan gen tersebut ya, dan diharapkan nanti keturunannya atau generasi berikutnya menjadi stabil dan fungsional ya. Seperti salah satu contohnya tadi adalah golden rice ya. Baik, mungkin itu untuk hari ini ya. Terima kasih banyak atas waktunya dan kehadirannya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan mengenai pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah bioteknologi tanaman yang saya ampu di program studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kegiatan pembelajaran yang saya lakukan serta sebagai bentuk komitmen saya dalam mewujudkan proses pendidikan yang bermutu serta mendukung pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Demikian dokumen pernyataan diri dosen ini saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Muhammad Suudi mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.